Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trader Angkringan. Semoga teman-teman penonton dan pendengar semuanya dalam kondisi sehat selalu. Amin. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Trader Angkringan di YouTube. Terima kasih. Disclaimer on. Semua analisa yang dibagikan bukan bersifat ajakan untuk membeli dan menjual suatu saham. Harap cermati dan analisa kembali sesuai gaya investasi masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu saham syariah yaitu MARK atau Mark Dynamics Indonesia. Berikut ini sekilas analisa sederhana dan pendapat pribadi saya tentang saham ini. Sebelum lebih jauh membahas MARK, perlu diketahui tentang sedikit informasi dari saham satu ini. PPT. Mark Dynamics Indonesia, perseroan, adalah produsen handformer global terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tanggal 10 April 2002, perseroan saat ini berkedudukan di Sumatera Utara, Indonesia. Produk perseroan sangatlah penting dalam pembuatan sarung tangan karet dengan tujuan pemakaian yang beragam, uji coba, industri, medis, rumah tangga, dan bahkan pembuatan sesuai pesanan. Perjalanan panjang perseroan dimulai dengan memproduksi hanya 50.000 unit per bulan di tahun 2003. Secara perlahan, perseroan terus meningkatkan kapasitas produksinya, dan saat ini telah mencapai 1.400.000 unit per bulan. Pabrik utama berlokasi di kawasan industri Medan Star, Sumatera Utara dengan luas lahan kurang lebih 15.000 meter persegi, dengan kapasitas produksi saat ini berada di angka 600,000 unit per bulan. Sementara itu, pabrik kedua, yang telah mulai beroperasi di 2019, berlokasi di Tanjung Morawa, Sumatera Utara dengan luas lahan kurang lebih 90.000 meter persegi. Tahun itu ditutup dengan kapasitas produksi 100.000 unit per bulan. Di akhir tahun 2020, pabrik tersebut telah mencapai kapasitas 550.000 unit per bulan. Digabungkan dengan pabrik utama, perseroan memiliki kapasitas rata-rata 800.000 unit per bulan di sepanjang tahun 2020. Perseroan memulai tahun 2021 dengan menaikkan total kapasitas menjadi 1.100.000 unit per bulan, dan ditargetkan akan mencapai 1.800.000 unit per bulan di akhir tahun nanti. Dengan demikian, rata output perseroan dari kedua pabrik diperkirakan akan mencapai 1.400.000 unit per bulan di tahun ini. Di tahun 2020, perseroan memutuskan untuk masuk ke bisnis sanitasi. Kloset produksi perseroan sebagian terbuat dari limbah produksi handformer keramik dalam upaya mengurangi biaya. Program pemerintah Indonesia membangun 1 juta rumah menjadi faktor pendorong positif terhadap penjualan lantaran kloset perseroan ditujukan untuk segmen pasar menengah ke bawah. Di bulan Oktober 2020, perseroan mengakuisisi PT Berjaya Dynamics Indonesia, distributor produk-produk pertanian seperti penyemprot, pestisida, dan lainnya. Dengan rekam jejak yang panjang dan pengalaman yang luas, perseroan senantiasa terus berusaha membangun kepercayaan publik. Oleh sebab itu, perseroan melakukan penawaran perdana di tahun 2017 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Hingga hari ini, perseroan mendominasi produk-produk handformer dengan pangsa pasar global sekitar 40%, menjadikan perseroan sebagai pemimpin pasar di industrinya. Kunci kesuksesan perseroan terletak pada integritas dan efisiensi. Sedikit saya singgung soal teknikal, pergerakan harga saham MARK sejak year to date mengalami penurunan minus 6,02%. MARK saat ini sideways di level 550-700. Karena pembahasan saya tertuju pada fundamental perusahaan. Berikut sekilas informasi yang saya kutip dari bisnis.com. Emiten cetakan sarung tangan, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk, MARK, mencatatkan pendapatan 130 miliar rupiah pada kuartal I 2023. Kinerja tersebut naik dibandingkan kuartal 4 2022. Presiden Direktur Mark Dynamics Indonesia Ridwan Goh mengatakan pada kuartal I 2023 perseroan telah mencatatkan penjualan bersih sebesar 130 miliar rupiah. Terkait capaian tersebut, emiten berkode MARK ini konsisten menjaga margin laba bersih di atas 23% atau sebesar 30,5 miliar rupiah.
Perkiraan nilai wajar dari saham Mark ini menurut saya adalah di 2.280. Angka ini saya ambil dari statistik historis saham Mark. Menurut saya pribadi, untuk saat ini Mark kurang oke untuk dikoleksi. Karena laba bersihnya menyusut dari kuartal 1 tahun sebelumnya, dan bahkan lebih kecil lagi dari kuartal 1 2021. Tapi jika untuk spekulasi, saham ini masih bisa dipertimbangkan. Dan menurut saya ke depannya Mark tidak akan kembali ke bawah 600, jikapun kembali dia tidak akan bertahan lama di area tersebut untuk rebound kembali. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton channel YouTube Trader Angkringan, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Trader Angkringan dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share-nya ya. Sampai jumpa di emiten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.